man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please. This is a big... Pertemuan bilateral sama Presiden Trump kemarin itu bahas apa aja sih? Ya, kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Ya, perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus. Ya. Kemarin Indonesia jadi negara satu-satunya yang di pertemuan bilateral setelah BOP, Pak. Mungkin ada pembahasan lebih dalam setelah itu, Pak. Intinya itu kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Ya. Kemarin Bapak ketemu pemimpin perusahaan-perusahaan investasi besar dunia, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, mereka menyampaikan mereka sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita. Ya. Ya, kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, ya kita lihat perkembangannya. Ya. Angka 10% ini menguntungkan Indonesia nggak, Pak? Saya kira ya menguntungkan lah, ya kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Oke. Ya. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat, Bapak. Pagi. Jadi Pak Menko Perekonomian akan menjawab terkait putusan Supreme Court di Amerika Serikat kaitannya dengan perjanjian yang baru saja disepakati oleh Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump. Ya, kira-kira. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Saya didampingi Pak Seskap dan Pak Dubes Indonesia di Amerika. Pertama, kemarin sudah ada putusan dari Supreme Court terkait dengan pembatalan tarif secara global dan meminta pemerintah Amerika mengembalikan reimburse tarif yang sudah dikenakan ke masing-masing korporasi. Nah, bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan. Artinya dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun keputusan kemarin yang 10% itu hanya berlaku untuk 150 hari. Yang 10%. Sesudah itu mereka bisa perpanjang atau mereka bisa merubah dengan regulasi yang ada. Nah, bagi Indonesia karena perjanjian ini masih berlaku akan efektif 60 hari, kita punya waktu. Kami sudah berkoordinasi dengan USTR dan mereka mengatakan akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka yang sudah menandatangani perjanjian. Dan alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian. Dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agriculture dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan. Nah, itu termasuk kopi, kakao, produk-produk yang terkait dengan agriculture. Namun kan kita juga yang 0% itu ada supply chain untuk elektronik dan juga CPO dan juga tekstil dan footwear dan yang lain. Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan. Pak, itu menguntungkan Indonesia, Pak? Ya dua-dua untung lah, karena kalau yang ETR yang berdasarkan kuota itu jadinya gimana, Pak? Ini juga 60 hari kita bahas, tetapi mereka masih konsentrasi untuk menangani tarif global ke seluruh dunia. Pak, Bapak kan sudah negosiasi begitu lama. Apakah ada pembedaan antara negara-negara yang sudah tanda tangan ART ini? Akan ada pembedaan, karena beberapa negara yang sudah itu akan diberikan kebijakan yang tidak sama secara global. Kalau barang AS yang masuk ke Indonesia, Pak, itu tarifnya jadi gimana? Kemarin kan kita kasih Kan 0%. kemarin ada yang sudah 0, kayak wheat itu sudah 0, kemudian ada soybean dan yang lain, ada yang 5%. Kalau itu masih tetap seperti jalan. itu sampai dengan
implementasi daripada Agreement on Reciprocal Tariff. Bagaimana respon Presiden Mas mendengar Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh resiko-resiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai senario. Karena senario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangan. kemarin kan Pak Erlangga sama Mas Teddy sempat bilang bahwa ini tuh ada kejutan baru atau ada keuntungan baru yang akan diterima Indonesia. Ternyata ada yang lebih terkejut lagi. Terkejut lagi ini. Jadi ini lebih terkejut daripada kejutan ya. Artinya memang tidak tahu akan jadi seperti keputusan ini. atau Yang sudah keputusan punya 10% ini kita tidak tahu. Tetapi kemungkinan terkait pembatalan agak kelihatan sedikit. Pak, ini kan kita sama aja sama negara lain semuanya 10% meskipun Pak Erlangga sudah bernegosiasi berkali-kali, ini gimana tanggapannya? Ya pertama kita ada yang 10% tetapi ada yang kita sedang bicarakan yang sudah diputus 0 supaya tetap 0. Oh, oke. Ya. Ada tambahan Pak mungkin dari Pak Presiden diskusi mengenai tarif ini terakhir seperti apa? Bukan dari Pak Presiden, nanti dari Pak Presiden tanya Pak Presiden. Tapi intinya begini, jadi Bapak Presiden melakukan diplomasi langsung terhadap Amerika Serikat gitu ya. Intinya kita Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Oke, sebelum ada keputusan Supreme Court Mahkamah Agung, kita sudah negosiasi Bapak Presiden dan tim dari 32% menjadi 19%. Kemudian mungkin juga akan bisa lebih turun lagi. Oke. Nah, setelah ada Supreme Court kemarin, ya tentunya dari 19 menjadi 10% itu secara hitung-hitungan lebih baik gitu ya. Tapi intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Oke. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan. Itulah kira-kira. Mas, agenda presiden Iya Mas, selanjutnya, tambahin setelah agenda dari sini. selanjutnya Mas. Selanjutnya. Nanti saya ceritakan. Oke? Sekarang aja. Nanti aja. Sekarang ini fokusnya. Ya, Berarti- terima kasih. Makasih Pak.